Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Koltasa Indri. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam membuat proyek magnet. Identitas proyek. Proyek ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar kita. Yang kedua, membuat magnet menggunakan 3 cara. Yang pertama, induksi, kedua, digosok, dan yang ketiga, dialiri arus listrik. Yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar kita. Yang keempat, menentukan arah medan magnet menggunakan serbuk besi. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah magnet yang berfungsi sebagai sumber magnet utama. Lalu, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga sebagai bahan yang diuji. Baterai sebagai sumber tegangan, bola lampu menyusun rangkaian, selotip bening berfungsi melekatkan bahan, serbuk besi sebagai bahan uji, gunting berfungsi sebagai menggunting bahan, cutter berfungsi sebagai memotong bahan, kertas HVS berfungsi bahan yang diuji, styrofoam atau gabus atau kertas digunakan sebagai meletakkan jarum, lalu silet berfungsi sebagai bahan pembuat kompas, lalu piring plastik kecil sebagai tempat meletakkan air, yang terakhir paku 2-3 cm digunakan sebagai bahan yang diuji. Next, timeline kegiatan. Pada hari pertama, Sabtu, tanggal 17 April 2021, saya melakukan pengumpulan alat dan bahan. Lalu pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, saya melakukan percobaan. Yang pertama, saya melakukan 3 cara dalam membuat magnet, seperti induksi, digosok, dan dialiri arus listrik. Lalu saya membuat kompas dan melakukan percobaan dengan serbuk besi untuk menentukan medan magnet. Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, saya melakukan kegiatan memasukkan analisis saya ke dalam lembar kerja mahasiswa. Kemudian, pada hari itu pula, saya melakukan presentasi dan upload ke YouTube. Dan pada hari Kamis, saya mengumpulkan LKM di GC. Pada kegiatan 2, kita melakukan pembuatan kompas sederhana. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti piring plastik, air, styrofoam, jarum, dan silet. Kedua, isi piring plastik dengan air secukupnya. Ketiga, letakkan silet di atas air secara horizontal dan amatilah apa yang terjadi. Keempat, letakkan styrofoam di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Kelima, gosokkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali. Kemudian, letakkan jarum di atas styrofoam pada langkah keempat. Amati apa yang terjadi dan dokumentasikan. Yang keenam, silahkan putar styrofoam ke segala arah, seperti selatan, timur, barat, dan lain-lain, kecuali arah utara. Jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat berhasil. Kegiatan ketiga, kita mengetahui arah medan magnet. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti HVS, magnet, dan serbuk besi. Kedua, letakkan
magnet di atas kertas HVS. Kemudian taburi serbuk besi, amati apa yang terjadi, dan jangan lupa didokumentasikan. Next, produk yang dihasilkan. Hasil pengamatan kegiatan pertama pada benda jarum. Paku yang digosokkan dan didekatkan pada jarum, hasilnya jarum menempel pada paku. Paku yang dilakukan dengan cara induksi dan didekatkan pada jarum akan menempel. Jarum yang didekatkan pada paku yang dialiri arus listrik akan menempel. Kedua, benda paku ditempelkan dengan paku yang telah digosok dengan magnet, hasilnya akan menempel. Paku yang didekatkan dengan paku yang telah diinduksi, maka akan menempel. Paku yang didekatkan oleh paku yang dialiri arus listrik akan menempel. Ketiga, paku yang digosok dengan magnet ditempelkan pada paperclip akan menempel. Paku yang telah diinduksi didekatkan dengan paperclip akan menempel. Dan paku yang dialiri arus listrik dan didekatkan oleh paperclip akan menempel. Silet yang didekatkan oleh paku yang telah digosok, maka silet tersebut akan menempel. Silet yang didekatkan oleh paku yang telah diinduksi, maka akan menempel. Paku yang dialiri arus listrik didekatkan dengan silet akan menempel. Paku yang telah digosok ditempelkan pada lilin tidak menempel. Paku yang telah diinduksi didekatkan oleh lilin, maka tidak menempel. Paku yang telah dialiri arus listrik didekatkan oleh lilin tidak akan menempel. Paku yang telah digosok dan didekatkan oleh kertas, maka tidak menempel. Paku yang diinduksi didekatkan dengan kertas, maka tidak menempel. Paku yang dialiri arus listrik didekatkan oleh kertas, maka tidak menempel. Paku yang telah digosok tadi didekatkan dengan penggaris, maka tidak menempel. Paku yang telah diinduksi didekatkan oleh penggaris, maka tidak menempel. Dan paku yang dialiri arus listrik didekatkan dengan penggaris plastik, maka tidak menempel. Berikut adalah hasil pengamatan kegiatan 2. Next, hasil pengamatan kegiatan 3 seperti berikut. Analisis dan kesimpulan. Pada diskusi ini, kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di LKM. Nomor pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena pada paku merupakan bahan yang tersusun oleh atom-atom magnet yang tidak teratur. Ketika pembuatan tersebut dilakukan dengan cara menggosokkan magnet dengan satu arah, maka atom-atom magnet menjadi teratur. Sehingga paku berubah menjadi magnet dan memiliki sifat kemagnetan. Nomor 2. Mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet, sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya.
tetapi sifat kemagnetannya bersifat sementara. Dengan kata lain, magnet induksi terjadi karena pengaruh dari magnet yang ada di dekatnya. Nomor 3, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Ketika sebuah paku dililiti oleh kawat yang dialiri arus listrik, maka paku akan menjadi magnet. Magnet memiliki gaya untuk menjadikan benda logam lain dapat menempel pada paku, sehingga benda yang terbuat dari bahan logam akan tertarik. Nomor 4. Jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan kedua. Prinsip kerja kompas pada kegiatan 2 adalah adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada kompas dengan kutub magnet pada bumi, sehingga kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan meskipun kita rubah arah mata anginnya. Nomor 5. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan ketiga? Serbuk besi membentuk pola karena pada magnet memiliki medan magnet yang kuat sehingga dapat menarik serbuk besi sehingga membentuk pola. Pola tersebut menunjukkan letak kutub magnet yang paling kuat pada medan magnetnya. Kesimpulan, pada kegiatan yang kita lakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa magnet dapat dibuat menggunakan 3 cara, seperti induksi, digosok, dan dialiri oleh arus listrik. Pada pembuatan tersebut, kita dapat menempelkan atau dekatkan dengan bahan yang menggunakan bahan logam. Benda yang menggunakan bahan logam akan tertarik pada magnet. Dan kita juga dapat mengetahui arah kompas. Mengapa kompas tersebut selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan? Karena ada gaya tarik-menarik antara kompas dengan magnet bumi, sehingga pada kompas akan terlihat pada utara dan selatan saja, meskipun diubah-ubah arah mata anginnya. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui medan magnet yang paling kuat akan dapat menarik serbuk-serbuk besi. Gitu. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata dan penyampaian dalam presentasi ini, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.